ESK Season 24. Chapter 231, Tragik. Hutan primordial 100 kali lebih berbahaya daripada pegunungan Changlang. Setiap binatang iblis acak di sini adalah binatang buas berdarah murni yang bisa menakut-nakuti jiwa baru lahir yang tidak berani menghadapi mereka. Melarikan diri di tengah kekacauan, Suzimo membungkuk dan menggunakan semua anggota tubuhnya untuk meluncur melalui hutan lebat dengan gesit seperti anaconda. Dalam lingkungan seperti itu, peluang Suzimo untuk bertahan hidup jauh lebih besar daripada pembudidaya lain dengan level yang sama. Karena, sampai batas tertentu, Suzimo juga iblis. Dia tahu kebiasaan, metode, dan hukum bertahan hidup di hutan. Awalnya, Suzimo agak khawatir Night Spirit akan mengamuk. Memang benar bahwa roh malam telah membunuh iblis roh inti emas di lembah Dongling. Namun, Suzimo jelas bahwa kekuatan roh malam jauh dari roh iblis inti emas. Namun, yang mengejutkan Suzimo, bukan hanya Night Spirit yang tidak takut, ia juga sangat patuh dan tetap dalam pelukannya dengan patuh, hanya mengintip dengan kepalanya untuk mengamati sekeliling. Tidak lama kemudian, Suzimo akhirnya lolos dari jangkauan serangan naga banjir yang ganas. Sebelum dia sempat menarik nafas, ekspresi Suzimo berubah saat dia merasakan bahaya yang lebih besar mendekat dengan cepat. Tidak baik, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Menurut pengalamannya bertahan hidup di pegunungan Changlang, bau berdarah dari pertempuran di belakang mereka akan menarik bahkan lebih banyak binatang iblis yang kuat. Binatang buas itu tidak akan lebih lemah dari naga banjir itu, mereka semua seharusnya adalah binatang buas berdarah murni. Jika dia terjebak di sini oleh binatang buas berdarah murni itu, dia pasti akan mati. Baru sekarang Suzimo mengerti mengapa Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu tidak mengusir semua pembudidaya keliling yang mengikuti mereka. Tujuan utama dari kedua sekte itu adalah menggunakan pembudidaya keliling sebagai umpan untuk menarik binatang buas di hutan ini sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cara yang sama para pembudidaya keliling itu memanfaatkan kedua sekte itu melakukan hal yang sama kepada mereka. Obstruksi naga banjir segera membagi puluhan ribu pembudidaya menjadi dua kubu. Di antara mereka, sebagian besar pembudidaya dihentikan oleh naga banjir sementara beberapa pembudidaya jiwa baru lahir dari Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu memimpin murid-murid mereka dan melaju ke arah kehancuran primordial. Di belakang kedua sekte itu ada beberapa pembudidaya keliling yang ikut, Suzimo adalah salah satunya. Sebagian besar pembudidaya yang mampu menembus intersepsi naga banjir memiliki kemampuan mereka sendiri. Suzimo melirik. Di antara para pembudidaya keliling, memang ada seorang pembudidaya yang sedikit terkesan oleh Suzimo. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan memegang kipas lipat di tangannya. Terlihat berusia 30-an, dia memiliki wajah pucat tanpa janggut dengan tubuh yang agak gemuk dan fitur biasa. Namun, matanya sangat bersemangat. Ketika mereka berada di luar, Suzimo mengobrol singkat dengan orang ini. Ini adalah seseorang yang penuh dengan omong kosong dan bahkan bisa menyombongkan diri. Sebelumnya, komentar mengenai auman naga dari kehancuran primordial dan bagaimana sisik naga sejati lebih besar dari manusia berasal dari orang ini. Tidak ada orang yang percaya pada kata-katanya yang berlebihan itu. Suzimo telah menyelidiki bidang kultivasi orang ini dan itu hanya pada tahap awal pendirian yayasan. Dia punya beberapa cara. Suzimo mengangguk tanpa suara. Agar adil, Suzimo mampu mengejar titik ini murni karena teknik kultivasi iblisnya. Adapun pembudidaya berjubah abu-abu ini, fakta bahwa dia bisa sampai di sini dengan kekuatan yayasan pendirian tahap awal memang mengesankan. Tampaknya merasakan sesuatu, pembudidaya berjubah abu-abu itu berbalik dan melirik Suzimo, tersenyum dengan cara yang sangat ramah. Saat itu, keributan lain terjadi di depan mereka. Di hutan, seekor harimau besar melompat keluar. Tubuhnya setinggi puluhan kaki dan langsung menerjang kerumunan dengan ganas. Yang lebih menakutkan adalah harimau itu memiliki 9 ekor. Ekor 9, berbentuk harimau. Suzimo mengingat sejenak, ekspresinya serius saat dia berkata perlahan, binatang buas berdarah murni, Luwu. Kultivator berjubah abu-abu itu mengerutkan kening pada saat yang sama dan bergumam, untuk berpikir bahwa itu adalah Luwu. Luwu adalah salah satu binatang buas kuno. Terlahir dengan 9 ekor berbentuk harimau, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat Luwu melompat ke kerumunan, singa emas mengaum dengan ganas dalam upaya untuk menakut-nakuti Luwu kembali atau bahkan membunuhnya. Namun, Luwu hanya mengayunkan 9 ekornya dan menerjang ke depan.
Dalam satu putaran, ia menggigit dan mematahkan leher singa emas, menyebabkan darah menyembur keluar. Kabut berdarah memenuhi hutan. Tuan Singa Emas, jiwa yang baru lahir, melarikan diri ke kejauhan tanpa berpikir. Banyak pembudidaya sudah kehilangan pesanan saat mereka melarikan diri dalam kekacauan panik. Namun, hutan tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Apalagi hutan primordial. Mudah bagi mereka untuk masuk, tetapi keluar jauh dari sederhana. Set, set. Di hutan, kelabang yang panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal ember air merayap. Seluruhnya berwarna merah, menggerakkan ribuan kaki dengan tatapan ganas. Menyerang ke kerumunan, kelabang merah mengiris formasi menjadi dua sekali lagi. Binatang buas yang kuat muncul terus-menerus dari hutan, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas berdarah murni. Suzimo tidak punya cara untuk bertarung dan hanya bisa melarikan diri dalam kekacauan. Di hutan seperti itu, bahkan Naschen Souls tidak berguna. Mereka melarikan diri saat melihat binatang buas berdarah murni. Suzimo merasa sulit untuk membayangkan keberadaan mengerikan seperti apa yang akan dia hadapi jika dia benar-benar memasuki kehancuran primordial. Itu terlalu tragis. Ada lebih dari 30.000 pembudidaya yang telah memasuki hutan ini. Sekarang, hanya ada beberapa ribu yang tersisa dan yang lainnya ditakdirkan untuk dikubur di hutan ini. Jika mereka turun menjadi beberapa ribu hanya dengan melintasi hutan ini, berapa banyak dari mereka yang akan bertahan sampai akhir? Sekitar 50 km jauhnya dari reruntuhan purba, seekor gagak hitam pekat yang besar mengepakkan sayapnya dan melesat seperti kilat. Seorang pria parubaya mengenakan jubah darah duduk di atas gagak. Itu adalah Raja Gagak Darah dan Tuan Istana Gagak Darah. Oh! Tuan Istana mengerutkan kening secara bertahap dan tatapannya berkilauan setelah dia menggunakan keterampilan rahasia pelacakan. Ada apa, Guru? Apakah Suzimo itu bersembunyi di sungai Jishui lagi? Raja Gagak Darah bertanya. Tidak. Dengan ekspresi muram, Palace Lord mengerutkan alisnya dan menggertakkan giginya. Anak itu akan memasuki area itu. Ah! Raja Gagak Darah tidak mengerti dan membeku sesaat. Setelah beberapa saat, Raja Gagak Darah menyadari saat ekspresi ketakutan melintas di matanya. Itu bertanya dengan cara pengujian, area itu. Ya, Tuan Istana mengangguk. Blood Crow King menganalisis, anak itu punya motif. Dia mungkin mencoba untuk memikat Anda di sana. Anda tidak boleh jatuh untuk itu, Tuan. Petik 2. Berhenti sejenak, Raja Gagak Darah melanjutkan, selanjutnya, tempat macam apa itu? Bahkan Naschen Souls dan Void Reversions mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Pendirian yayasan belaka seperti dia pasti akan mati di tempat itu. Petik 2. Anak itu sangat licik. Tuan Istana berkata dengan ekspresi cemberut, ini adalah plot. Bahkan jika saya tahu niatnya, saya harus pergi. Bahkan jika dia mati, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Tuan, Anda harus berhati-hati. Kamu tidak boleh gegabah. Tidak apa-apa, ini adalah plot yang cukup brilian. Sayang sekali dia melewatkan sesuatu. Tuan Istana melambaikannya dan mengejek dengan dingin, dia tidak tahu identitasku juga tidak tahu apa yang ada di dalam area itu. Sebagai upaya terakhir, bahkan jika kita mengkhawatirkan keberadaan di sana, mengingat identitas saya harus dapat melarikan diri sepenuhnya tanpa masalah. Petik 2. Ayo pergi, aku ingin melihat kemana lagi Suzimo bisa melarikan diri. Chapter 232, Out of the Forest. Hutan primordial dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan menyengat. Kabut berdarah merembes ke cabang dan daun pohon, mengembun menjadi tetesan darah yang meluncur turun dengan tenang. Di tengah duri, kerikil dan ranting, mayat yang robek berserakan di mana-mana. Mereka semua mati dalam keadaan yang menyedihkan, baik terbelah menjadi dua atau hancur menjadi lendir daging dan sama sekali tidak dapat dikenali. Hutan itu telah berubah menjadi neraka yang hidup. Dipenuhi dengan darah dan kekejaman, binatang buas meraung satu demi satu, menyebabkan pohon-pohon kuno berguncang dan tanah berguncang. Suzimo percaya bahwa ada orang yang menyesalinya saat petunjuk pembantaian yang akan datang ditunjukkan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk ingin mundur dari hutan primordial. Binatang buas di hutan telah memutuskan rute mundur mereka sepenuhnya. Orang-orang yang tersisa semakin sedikit. Suzimo menyaksikan dengan matanya sendiri seorang pembudidaya Naschen Soul berjalan tepat di depan diseret oleh bunga yang tampaknya tidak berbahaya, tidak meninggalkan apapun kecuali tangisan tragis sesaat dalam keheningan. Di hutan, bahkan vegetasi paling dasar pun tertinggal dari era primordial dan sangat menakutkan. Tekanan itu semakin intensif.
Sementara Suzimo akrab dengan aturan bertahan hidup di hutan, sulit baginya untuk keluar hidup-hidup jika bahkan pembudidaya Naschen Soul tidak bisa menjanjikan hal yang sama. Pada saat itu, Suzimo memperhatikan bahwa pembudidaya berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah arah. Tidak lagi mengikuti di belakang kerumunan dari Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu, dia membuat terowongan ke semak lain. Hati Suzimo bergerak saat dia merenung. Sementara Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu memiliki jiwa baru lahir yang memimpin sekarang dan sangat kuat, mereka juga merupakan target yang lebih besar untuk binatang purba. Memang akan lebih aman secara komparatif jika dia mengambil jalan lain sekarang. Tentu saja, itu hanya perbandingan relatif. Di dalam hutan itu, ada bahaya di mana-mana dan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mata Suzimo berkedip dan dia juga mengubah arah, mengikuti di belakang jalan kultivator berjubah abu-abu. Seperti anaconda, Suzimo merayap melalui hutan dan dia segera menyusul pembudidaya berjubah abu-abu, mengikuti dari belakang. Kecepatan pembudidaya berjubah abu-abu tidak cepat dan dia bahkan akan melambat sesekali. Selanjutnya, tindakan pembudidaya berjubah abu-abu itu agak aneh. Dia memegang kipas lipat di tangan kanannya sambil membuka telapak tangan kirinya dan ibu jarinya terus bersentuhan dengan jari-jarinya yang lain dari waktu ke waktu dengan kecepatan yang sangat cepat seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Yang paling membingungkan Suzimo adalah meskipun puluhan ribu pembudidaya tewas di hutan ini, wajah orang itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ketabahan mental semacam itu terlalu menakutkan. Saat itu, pembudidaya berjubah abu-abu di depan tiba-tiba berhenti dan menyembunyikan dirinya. Setelah melihat itu, Suzimo juga tidak berani bertindak gegabah. Dia menekan dirinya ke tanah dan menunggu dengan napas tertahan. Sesaat kemudian, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Tepat setelah itu, sebuah bayangan besar menyapu kepala mereka, menutupi langit dan memancarkan aura yang menggelegar saat itu menuju ke arah Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Suzimo pucat dan dia berkeringat dingin. Memang benar bahwa Suzimo bisa merasakan bahaya di depannya di hutan primordial ini menggunakan persepsi rohnya juga. Namun, itu akan terlambat saat itu. Bangkit, pembudidaya berjubah abu-abu terus bergegas maju. Orang itu memiliki beberapa cara. Jika aku mengikutinya, aku mungkin bisa keluar dari hutan ini. Suzimo mengikuti dari belakang. Benar saja, Suzimo menghindari beberapa serangan dari binatang buas dengan mengikuti dan berhenti menurut orang itu. Di mata Suzimo, kultivator berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi tak terduga. Tak lama, pembudidaya berjubah abu-abu di depan tiba-tiba berbalik, seolah-olah merasakan sesuatu. Segera turun, Suzimo menyembunyikan dirinya. Kultivator berjubah abu-abu menyapu pandangannya dan berhenti sebentar di tempat persembunyian Suzimo di mana dia tersenyum penuh arti sebelum berbalik ke depan dan melanjutkan. Kali ini, langkah kultivator berjubah abu-abu itu aneh saat dia menyapu ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dia masuk ke dalam hutan dan menghilang dari pandangan Suzimo. Suzimo segera mengejar tetapi menyadari bahwa dia telah kehilangan jejak pembudidaya berjubah abu-abu. Dia kemudian menyadari bahwa tindakannya telah terungkap. Ketika pembudidaya berjubah abu-abu merasakannya, dia memilih untuk melepaskan Suzimo. Fufu. Suzimo tersenyum tipis dan mengamati sekelilingnya dengan cermat sebelum memilih arah untuk mengejar. Bepergian di hutan seperti itu pasti akan meninggalkan jejak. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi dengan pengalaman Suzimo tinggal di hutan, dia dapat menemukan jejak sekecil apapun dan menentukan arah di mana pembudidaya berjubah abu-abu itu pergi. Tentu saja, metode seperti itu akan mengurangi kecepatan Suzimo secara signifikan. Sesaat kemudian, dia melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tepi hutan primordial tidak jauh di depan. Tiba-tiba, ekspresi Suzimo berubah drastis saat dia menghindar ke samping tanpa berpikir dua kali. Dentang. Suara memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Berbalik, Suzimo tersentak dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seekor binatang buas besar dengan 8 kaki dan api menyala di tubuhnya berdiri di depan Suzimo dengan ekspresi liar. Binatang buas kuno, Divine Pyrospider. Sementara Divine Pyrospider tidak bisa meludahkan sutra, 8 cakarnya lebih tajam daripada senjata apapun di luar sana. Cakar Divine Pyrospider telah membanting sebelumnya seperti pedang raksasa dengan duri di atasnya, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Jika Suzimo setengah langkah lebih lambat, dia akan terbelah menjadi dua. Mengingat alam kultivasi Suzimo, dia akan dibakar menjadi abu jika dia menyentuh sedikit api di tubuh Divine Pyrospider. Suzimo tidak berani berlama-lama lagi dan berbalik untuk melarikan diri.
Dentang, dentang, dentang. Divine Pyrospider mengejar dari belakang dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana setiap kali cakarnya menyapu bebatuan. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga bergema dari belakang Tsushimo. Tidak jauh di belakangnya, sebuah lubang hitam pekat muncul di bawah Divine Pyrospider entah dari mana. Gelap dan dalam, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk. Jejak kepanikan melintas di mata Divine Pyrospider dan ia ingin melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, janggut daging hitam pekat yang besar muncul dari lubang itu, melingkari tubuh Divine Pyrospider seperti anaconda besar. Kiki. Serangkaian jeritan yang menusuk telinga bisa terdengar dari Divine Pyrospider saat berjuang mati-matian tanpa hasil. Dalam sekejap mata, itu ditarik ke dalam gua dan menghilang dari pandangan. Tsushimo menelan ludah. Dia bahkan tidak berhasil melihat apa yang ada di dalam lubang itu. Desir. Tidak jauh di dalam hutan, terjadi keributan. Suara langkah kaki binatang buas yang dipenuhi dengan niat membunuh bisa terdengar. Tsushimo tiba-tiba melepaskan kekuatan ki darahnya dan tubuhnya diselimuti ki iblis. Melepaskan Divine Steed Fleeting, dia menyerang ke arah depan dengan sekuat tenaga. Jangkrik bersayap perak, kaki seribu pencari darah, elang pengiris angin, dan banyak binatang buas berdarah murni lainnya menyerbu dengan niat membunuh seperti iblis. Sambil menggertakkan giginya, Tsushimo memiliki tatapan tegas. 50 kaki. 30 kaki. 10 kaki. Astaga. Akhirnya, penglihatannya menjadi jelas. Tsushimo akhirnya keluar dari hutan primordial. Ketika banyak binatang buas kuno tiba di tepi hutan, mereka semua berhenti di jalurnya bersamaan dengan pemahaman diam-diam. Dengan ekspresi ketakutan di mata mereka, mereka secara bertahap mundur. Bab 233, Laut Tulang. Puluhan ribu pembudidaya telah memasuki hutan di belakang. Namun, Tsushimo percaya bahwa kurang dari 1% di antara mereka dapat membiarkan hutan itu hidup. Sebagai salah satu dari mereka, Tsushimo harusnya bahagia. Namun, melihat banyak binatang buas yang perlahan-lahan kembali ke hutan, Tsushimo tiba-tiba menyadari bahwa saat dia bergegas keluar dari hutan juga saat dia menginjakkan kaki di tanah yang ditinggalkan dari zaman purba. Kehancuran purba. Ini adalah lokasi yang ditandai sangat berbahaya di peta. Semua binatang buas berdarah murni dan kejam yang waspada terhadap kehancuran primordial ini. Rahasia kuno macam apa yang disembunyikan di tempat ini? Berbalik perlahan, Tsushimo melihat ke atas. Pandangan tunggal itu menyebabkan murid-muridnya berkontraksi dan bahkan jantungnya berhenti berdetak. Ada banyak tulang putih. Sekilas, tidak ada ujung dan memenuhi seluruh tanah. Dari tulang-tulang itu, banyak yang milik manusia, tetapi ada banyak yang milik sisa binatang buas juga. Hampir tidak ada dari mereka yang terpelihara dengan baik, semua hancur dan tersebar di tanah. Ini benar-benar lautan tulang. Berdiri di hadapan lautan tulang ini, Tsushimo tampak sangat kecil. Seolah-olah dia akan ditelan utuh oleh lautan tulang saat dia berjalan masuk. Ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan, mati lemas yang tak terlukiskan, penindasan tanpa akhir dan aroma darah yang samar. Saat itu, dada Tsushimo bergerak dan Night Spirit tiba-tiba keluar, melompat turun. Melihat lautan tulang di depan, hidung Night Spirit berkedut, itu memiliki ekspresi aneh dan matanya bersinar dengan kilatan misterius. Tiba-tiba, tidak jauh di tepi hutan purba, dua sosok adalah yang pertama kehabisan. Mereka berlumuran darah dan tampak mengerikan. Itu mereka. Tsushimo melirik dan mengenali identitas mereka. Keduanya adalah Naschen Souls dari Heaven Asura Sect dan Purple Cloud Sect. Keduanya melirik hutan di belakang mereka dengan rasa takut yang tersisa. Ketika mereka berbalik dan melihat lautan tulang, mereka juga berakar di tempat, tidak mampu menahan guncangan di mata mereka. Bahkan Naschen Souls merasa sangat kecil di hadapan lautan tulang ini. Pertempuran tragis macam apa yang menyebabkan kehancuran yang menakutkan seperti itu? Cepat dan kabur. Itu tepat di depan. Cepat-cepat. Tolong aku. Serangkaian teriakan terdengar dari hutan di dekatnya. Tidak lama kemudian, sekelompok pembudidaya lain muncul dari hutan. Lebih dari 100 jumlahnya, mereka mengenakan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping ketika mereka jatuh dan duduk di tanah, terengah-engah. Ada Golden Chorus dan yayasan pembentukan pendiri di antara mereka. Dari puluhan ribu pasukan pembudidaya, termasuk Naschen Souls dan Golden Chorus, hanya ada lebih dari 100 yang selamat. Yang lain semua telah mati di hutan tanpa mendapatkan kesempatan untuk melihat kehancuran primordial. Tsushimo hanya melirik sekilas ke arah itu sebelum berbalik.
Dia tidak ingin menarik perhatian para pembudidaya itu. Tiba-tiba, Night Spirit mengeluarkan rengekan. Membuka mulutnya, ia menggigit baju Suzimo dengan lembut dan terus menarik ke arah lautan tulang. Kamu ingin masuk? Suzimo mengerutkan kening dan bertanya dengan suara lembut. Night Spirit mengangguk. Lautan tulang ini tidak sederhana dan kita tidak tahu bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Mari kita tunggu mereka untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru, kata Suzimo. Night Spirit menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mengangkat kaki belakang dan mengencingi Suzimo. Tentu saja, Suzimo bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, sebuah kesadaran melintas di benaknya, Night Spirit telah mendapatkan perasaan dan sangat cerdas. Pasti tidak akan mencoba memotori dia tanpa alasan, jika memilih untuk melakukannya, pasti ada makna di baliknya. Dari sekte apa kamu berasal? Siapa namamu? Saat itu, dua Naschen Souls berjalan mendekat. Mereka memandang Suzimo dengan superioritas, nada suara mereka dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku Suzimo, saya bukan dari sekte apapun. Petik 2. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, setengah benar. Itu sempurna, pergi berputar-putar di lautan tulang ini. Jika Anda kembali hidup-hidup, Anda dapat memilih dari Heaven Asura Sect atau Purple Cloud Sect. Kedua sekte kami akan bersedia untuk membawa Anda masuk, kata one of the Naschen Souls. Betul, petik 2. Naschen Soul lainnya mengangguk. Suzimo, ini kesempatan besar bagimu. Petik 2. Suzimo mencibir dalam diam dan tidak menjawab. Tidak peduli apa, dia harus melalui lautan tulang. Perbedaannya adalah apakah dia akan melakukannya sekarang atau nanti ketika pengejarnya tiba. Dengan kelihatannya situasinya sekarang, jika dia tidak memasuki lautan tulang, dua jiwa yang baru lahir di sampingnya akan membunuhnya di tempat. Selanjutnya, Night Spirit masih ngotot, menatap Suzimo dengan mata penuh harap dan mendesak yang terakhir untuk masuk. Mendengar hal itu, Suzimo tidak lagi ragu-ragu saat dia berjalan menuju lautan tulang. Night Spirit mengikuti di samping kaki Suzimo seperti anjing hitam kecil, ada sedikit kegembiraan di matanya. Saat Suzimo melangkah kaki ke lautan tulang, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi roh dalam dantiannya sepertinya tersegel oleh kekuatan yang tak terlihat. Meskipun itu memiliki efek yang mirip dengan pembentukan kunci roh, itu bahkan lebih menakutkan dari itu. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo berjalan menuju kedalaman lautan tulang. Dikelilingi oleh tulang, itu menakutkan dan menakutkan, namun luar biasa sepi. Setengah jam kemudian, Suzimo sudah berjalan jauh ke lautan tulang, tetapi tidak ada yang tak terduga atau tidak diinginkan terjadi padanya. Tuan, mari kita masuk juga. Jika benar-benar ada sesuatu yang baik, anak itu akan mengalahkan kita. Petik 2. Seseorang dari surga Asura Sekte menyarankan. Iya, petik 2. Kedua Naschen Souls setuju pada saat bersamaan. Dengan perintah, mereka memimpin para murid yang tersisa ke lautan tulang. Dengan energi roh mereka terkunci, bahkan Golden Chorus tidak dapat melangkah di udara dan harus berjalan di tanah. Hanya Naschen Souls yang bisa terbang di ketinggian rendah di atas lautan tulang. Kedua pembudidaya sudah memutuskan bahwa mereka hanya akan mengikuti jejak Suzimo. Mereka tidak akan terlalu dekat atau terlalu jauh. Jika sesuatu terjadi, Suzimo akan menjadi yang pertama mati dan mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, perubahan yang menghancurkan bumi terjadi di lautan tulang tidak lama setelah dua pembudidaya masuk. Suzimo melihat ke belakang. Serangkaian gelombang besar melonjak di lautan tulang. Tampaknya dipicu oleh sesuatu, tulang putih tak berujung itu memantul dari tanah dan mengambil berbagai bentuk melalui penambahan kekuatan misterius. Beberapa dari mereka membentuk telapak raksasa tulang putih, muncul dari lautan tulang dan menyambar kerumunan dengan ganas. Lebih dari setengah pembudidaya dari dua sekte mati sekali lagi. Kabut darah memuntahkan. Beberapa tulang berubah menjadi binatang buas yang terbuat dari tulang yang memiliki kekuatan luar biasa, membunuh siapa saja yang mereka lihat dengan keganasan yang kejam. Tulang mulai memantul di sekitar Suzimo juga. Namun, tulang-tulang itu tampaknya menutup mata terhadap Suzimo dan Night Spirit dan semuanya bergegas menuju para pembudidaya kedua sekte yang tidak jauh dari sana. Mungkinkah itu karena kencing Night Spirit? Meskipun Suzimo tidak mau mempercayainya, itu sepertinya satu-satunya kemungkinan. Bang! Jiwa yang baru lahir bertarung langsung dengan binatang berperawakan putih. Ekspresinya berubah secara drastis ketika dia tersandung 3 langkah ke belakang. Tepat pada saat itu, tubuh Naschen Soul meledak menjadi bubur berdarah, tidak meninggalkan apapun di belakang.
Di hadapan binatang buas itu, bahkan Ancient Souls tidak bisa menahan satu pukulan. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tahu bahwa itu sudah berakhir untuk Heaven Asura Sect dan Purple Cloud Sect. Lautan tulang ini akan menjadi tempat peristirahatan mereka. Bab 234, Pilar Batu Misterius. Angin dan awan tiba-tiba berubah saat gelombang tulang melonjak. Seolah dipicu oleh sesuatu, tulang putih tak berujung itu bergerak dan mengambil bentuk berbagai binatang buas yang tersisa. Eksistensi yang mengerikan naik satu demi satu dari lautan tulang. Aura pembunuh memenuhi udara saat darah mengalir ke langit. Su Zimo tidak bisa mengidentifikasi asal-usul binatang buas yang tersisa berdasarkan struktur kerangka mereka saja. Namun, ada banyak struktur kerangka humanoid di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan juga. Sisa 100 pembudidaya aneh dari Sekte Asura Langit dan Sekte Awan Ungu, termasuk Ancient Souls dan Golden Chorus, dibantai oleh binatang buas bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Darah segar berceceran dan anggota badan yang pecah berserakan di mana-mana ketika tangisan tragis terdengar tanpa henti. Melihat itu, Su Zimo merasakan kulit kepalanya mati rasa sementara anggota tubuhnya menjadi dingin. Apakah ini kekuatan puing primordial? Jika makhluk hidup ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan setelah kematian mereka, jenis kultivasi apa yang mereka miliki saat mereka masih hidup? Siapa yang bisa mengubur mereka di sini, membentuk lautan tulang tanpa batas? Apa yang ada di kedalaman lautan tulang ini? Dalam sekejap, pertanyaan yang tak terhitung melintas di benak Su Zimo. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan betapa tidak pentingnya dia. Meskipun dia sudah menjadi pembina pembentukan yayasan dan bisa mencapai penerbangan SWORD Kinesis, dia tidak bisa mengabaikan belenggu menjadi manusia biasa. Su Zimo berjalan menuju kedalaman lautan tulang. Seolah-olah dia menuju era yang sangat asing. Dia memasuki sebuah peradaban yang terkubur di pasir waktu yang tidak ada yang tahu. Teriakan tragis di belakangnya memudar secara bertahap. Tak satu pun dari para pembudidaya dari dua sekte yang selamat dari dimakamkan di lautan tulang. Binatang buas bertulang putih perkasa bertebaran dan jatuh ke tanah sekali lagi. Laut tulang kembali tenang. Sangat sunyi sehingga menakutkan. Seolah-olah pembunuhan dan pembantaian sebelumnya hanyalah imajinasi Su Zimo. Embusan angin sepoi-sepoi bertiup dan Su Zimo merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Tanpa sadar, dia sudah berkeringat dingin. Dia melirik Night Spirit di samping kakinya. Dia samar-samar bisa menebak bahwa Night Spirit ada hubungannya dengan mengapa keberadaan kuat di lautan tulang tidak menyerangnya. Adapun Night Spirit, itu sangat waspada, mengendus-endus sambil memimpin jalan dengan Su Zimo di belakang. Di lautan tulang putih tak berujung itu, hanya ada manusia dan binatang buas itu. Mereka dikelilingi dengan kesunyian ekstrim tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kabut di depan mereka bertambah berat secara bertahap dan visibilitasnya sangat rendah. Di dalam kabut tebal itu, ada campuran kelembapan dan bau darah. Setelah sekian lama, Su Zimo menemukan pilar batu putih keabu-abuan yang berdiri di tengah kabut di depannya. Sangat tebal, ia naik dari tanah dan meluas ke langit. Di hadapan pilar batu itu, Su Zimo tampak sangat kecil. Menjangkau, dia menyentuh pilar batu. Itu di luar harapannya. Pilar batu raksasa ini adalah peninggalan zaman purba, dilapuk oleh unsur-unsur dan dicuci oleh pasir waktu. Meskipun begitu, permukaannya halus seperti batu giok tanpa sedikit pun kekasaran. Biasanya, bahkan senjata roh kelas tertinggi akan kehilangan spiritualitas mereka jika mereka diekspos di luar selama ratusan ribu tahun, apalagi pilar batu. Lebih jauh lagi, setidaknya puluhan juta tahun dari zaman purba sampai sekarang. Pilar batu ini adalah harta karun. Kalau saja saya bisa membawanya pergi. Petik 2. Su Zimo mengelilingi beberapa putaran di sekitar pilar batu dan berpikir untuk dirinya sendiri. Tentu, itu hanya pemikiran biasa. Mengingat kekuatan Su Zimo, dia bahkan tidak bisa memasukkan pilar batu ke dalam tas penyimpanannya. Bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia melakukannya. Lautan tulang sudah begitu menakutkan, siapa yang tahu apa tujuan dari pilar batu perkasa yang didirikan di sini? Bagaimana jika dia mengingatkan keberadaan menakutkan di lautan tulang sekali lagi? Haruskah dia memindahkan pilar batu? Mengitari pilar batu sekali lagi, Su Zimo tidak menemukan tanda-tanda dari permukaannya. Aneh. Petik 2. Mata Su Zimo berkedip dengan keraguan. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada beberapa informasi yang diukir pada pilar batu, mungkin gambar atau indikasi zaman purba. Namun, permukaan pilar batu itu mulus tanpa apa-apa.
Embusan angin yang kencang bertiup melewati lautan tulang, menyebabkan kabut menghilang sedikit. Melihat sekeliling, tatapan Suzimo membeku dan dia berseru pelan. 1000 kaki jauhnya dari pilar batu ini, ada pilar batu lain yang didirikan di barisan yang sama. Suzimo berjalan mendekat dan melihat. Pilar batu ini hampir identik dengan yang pertama. Itu memiliki permukaan batu giok yang halus tanpa tanda-tanda di atasnya. Ketika dia terus berjalan ke arah itu, sebuah pilar batu yang hampir sama akan muncul hampir setiap 1000 kaki. Apa yang sedang terjadi? Suzimo merenung sejenak tetapi dia tidak tahu. Di bawah desakan Night Spirit, dia terus berjalan maju. Tak lama, Suzimo berhenti di jalurnya sekali lagi. Dia sudah sampai di ujung lautan tulang. Ujung lautan tulang adalah gunung tinggi yang menjulang ke awan. Bagian atasnya subur, diisi dengan kehidupan yang semarak dan vegetasi yang kaya. Bahkan ada air hijau yang berputar-putar di sekitar kaki gunung, seolah-olah itu adalah surga. Dari atmosfer yang mati dan berat dari lautan tulang ke puncak gunung yang subur, Suzimo tidak bisa pulih dari perubahan mendadak untuk sesaat. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan menimpanya. Lautan tulang di belakangnya benar-benar hanya batas lautan tulang. Gunung di depannya adalah pusat kehancuran purba yang sesungguhnya. Atau mungkin, bahkan gunung ini bukanlah pusat kehancuran purba. Mungkin rahasia kehancuran yang sebenarnya menanti orang-orang yang melintasi gunung ini. Baik itu hutan purba atau lautan tulang di belakangnya, itu hanyalah penghalang yang melindungi pusat kehancuran primordial. Hia, petik 2. Night Spirit menangis dan mendesak Suzimo untuk melanjutkan. Ketika dia tiba di kaki gunung, hati Suzimo bergerak, seolah dia merasakan sesuatu. Dia melirik hutan di samping. Tidak jauh, sesosok muncul dari pohon tua. Mengenakan jubah abu-abu, dia memiliki sosok yang agak gemuk dengan wajah berjanggut, memegang kipas lipat di tangannya. Itu kamu. Itu kamu. Keduanya saling bertukar pandang dan tertegun sejenak sebelum berseru. Suzimo tidak menyangka bahwa dia bisa menemukan pembudidaya berjubah abu-abu lagi di tempat ini. Kembali di hutan purba, Suzimo sudah menyadari bahwa pembudidaya berjubah abu-abu itu jauh dari sederhana dan memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Namun, setelah memasuki lautan tulang, Suzimo berpikir bahwa orang itu akan binasa di dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu akan tiba di gunung sebelum dia. Sementara Suzimo terkejut, pembudidaya berjubah abu-abu bahkan lebih terkejut. Mengingat penglihatannya, secara alami dia bisa mengatakan bahwa Suzimo hanya seorang Foundation Cultivator, tidak ada kemungkinan dia menyembunyikan ranah kultivasinya. Sejak awal, pembudidaya berjubah abu-abu tahu bahwa puluhan ribu pembudidaya yang didambakan untuk melangkah ke reruntuhan purba semua akan mati. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa bertahan. Dia tidak menyangka bahwa pembudidaya berjubah hijau yang tampaknya normal ini benar-benar akan dapat menyeberangi lautan tulang. Dia bisa mengerti bagaimana pembudidaya berjubah hijau bisa melewati hutan purba. Bagaimanapun, orang ini cerdas dan mengikuti di belakangnya di hutan. Namun, dia sudah membuang orang ini tepat di saat terakhir. Menarik. Petik 2. Berjalan perlahan ke arah Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu mengeluarkan senyum jahat. Bab 235, Tali Penekan Setan. Mempersempit pandangannya, Suzimo menatap dengan waspada. Meskipun penggarap berjubah abu-abu di depannya hanya pada tahap awal yayasan pendirian, Suzimo tidak berani ceroboh. Orang itu berbau aura aneh dan tak terduga dari kepala sampai kaki. Lebih jauh lagi, fakta bahwa pria ini mampu melintasi hutan purba dan lautan tulang dengan mudah adalah alasan yang cukup bagi Suzimo untuk waspada. Tiba sekitar 10 meter di depan Suzimo, petani berkerudung abu-abu berhenti di jalurnya tiba-tiba. Mengangkat alisnya, dia bertanya dengan senyum palsu, "Rekan Daois, kamu benar-benar mengikuti dengan ketat. Aku sama sekali tidak berhasil melepaskanmu." Petik 2. Suzimo memandang orang itu dengan tenang dan tetap diam. Sedikit cemoohan muncul di mata pembudidaya berjubah abu-abu dan ekspresinya menjadi gelap. Senyumnya tiba-tiba terhapus ketika dia bertanya dengan nada dingin, "Katakan padaku, apa latar belakangmu? Mengapa kamu mengikuti saya?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, pembudidaya jubah abu-abu menatap lekat-lekat ke wajah Suzimo, berharap menemukan petunjuk dalam ekspresi dan tatapannya. "Aku tidak mengikutimu." Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Itu adalah kebenaran. Gagal mendapatkan apapun, penanam jubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berpikir secara internal, mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Tidak. Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu berubah pikiran.
Bahkan jika itu kebetulan, aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika rencanaku akan rusak karena orang ini, kerugiannya akan sangat besar. Petik 2. Bagaimana kamu bisa menyeberangi lautan tulang? Kultivator berjubah abu-abu bertanya tiba-tiba. Berjalan. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, sudut mulut pembudidaya berjubah abu-abu berkedut, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Menyapu pandangannya ke arah Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu menatap Night Spirit yang berada di samping kaki Suzimo. Setelah melihat Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia mengejek, "Rekan Daois, preferensi Anda benar-benar luar biasa. Kebanyakan orang akan mencari anak-anak binatang buas kuno atau binatang buas berdarah murni untuk menjadi binatang buas mereka. Tapi lihat dirimu, membesarkan anak anjing hitam." Petik 2. Bukan urusanmu. Petik 2. Suzimo mencibir dan membalas. Kultivator berjubah abu-abu juga tidak marah, hanya melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Daois, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Karena Anda dapat menyeberangi lautan tulang, saya menyarankan Anda untuk kembali dan berhenti melanjutkan." Petik 2. Ini bukan tempat untukmu. Kultivator berjubah abu-abu menunjuk gunung di samping dan berkata dengan ekspresi serius, menekankan setiap kata. Suzimo tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin kembali juga. Tepatnya, Suzimo tidak pernah berniat masuk ke tempat ini sejak awal. Dia hanya di sini karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jika dia kembali sekarang, dia hanya akan bertemu dengan para pengejarnya. Selanjutnya, ia berhasil tiba di sini dengan mengandalkan bimbingan dan kegigihan Night Spirit, tidak mudah bagi Suzimo untuk mundur. "Kamu tidak mundur." Kultivator berjubah abu-abu mengerutkan kening dan bergumam, "Itu merepotkan. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengikuti saya dan merusak rencana saya." Petik 2. Kamu bisa menuju jalanmu dan aku akan menuju milikku. Kami tidak akan saling mengganggu. Suzimo juga waspada terhadap pembudidaya berjubah abu-abu dan tidak ingin berbenturan dengan yang terakhir. Setelah hening sejenak, penanam jubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu terlalu berisiko. Karena Anda menolak untuk pergi, Anda tidak bisa menyalahkan saya." Petik 2. Oh. Setelah mendengar itu, ekspresi Suzimo berubah. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang terlebih dahulu. Keduanya sangat dekat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Suzimo yakin 70% bahwa ia akan dapat mengalahkan pembudidaya berjubah abu-abu. Ledakan. Dengan Plow Heaven Stride, jejak kaki yang jelas muncul di tanah, menyebabkan tanah di sekitarnya terbang kemana-mana. Dalam hampir sekejap, Suzimo muncul di depan penggarap berjubah abu-abu dan menyalurkan garis darahnya, menyebabkan suara tsunami dan gemuruh guntur bergema dari tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Menghadapi serangan Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu tidak panik sama sekali ketika mendengar suara yang datang dari tubuh Suzimo. Sebaliknya, dia berseru dengan lembut dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Kekuatan garis keturunan yang hebat seperti itu. Bagaimana kamu bisa mengolahnya? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suzimo mengayunkan lengannya dan meninju bagian atas kepala pembudidaya berjubah abu-abu. Itu seperti segel besar yang tiba-tiba jatuh. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Terhadap serangan Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu tidak menghindari atau menghindar dan bahkan dalam mood untuk mengangguk dan memuji dia. Tiba-tiba, pembudidaya jubah abu-abu mengulurkan kipas lipatnya dan mengetuk pergelangan tangan Suzimo dengan ringan. Keran itu dilakukan dengan sangat cepat. Mendarat dengan presisi absolut, bahkan waktunya pun sempurna. Bang! Pergelangan tangan Suzimo mati rasa dan kekuatan pukulan itu hilang sama sekali. Tepat setelah itu, rasa sakit menusuk melonjak dari pergelangan tangan Suzimo, seolah-olah itu patah. Kultivator berjubah abu-abu tertawa. Entah dari mana, dia menghasilkan tali dan melemparkannya ke arah Suzimo dengan lembut sambil bergumam, "Batasi." Tali itu melilit tubuh Suzimo segera, mengikat lengan dan kakinya ke kedua sisi tubuhnya sambil berputar-putar. Dalam sekejap mata, Suzimo benar-benar dibatasi oleh tali sederhana itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bayangan hitam berkibar keluar. "Night Spirit, jangan bergerak." Suzimo segera memanggil kembali Night Spirit. Pada kenyataannya, saat penyerang berjubah abu-abu menyerang, Suzimo sudah menyadari bahwa orang ini jelas bukan pada tahap awal Foundation Establishment. Itu bisa menjadi Golden Core atau bahkan Naschen Soul. Paling tidak, ranah kultivator-kultivar berjubah abu-abu jauh lebih unggul darinya. Melawan kultivator yang kuat seperti itu akan sia-sia bahkan jika Night Spirit menagih padanya.
Sebaliknya, itu bahkan bisa dibunuh oleh pembudidaya berjubah abu-abu. Berhenti di jalurnya, Night Spirit memelototi pembudidaya berjubah abu-abu dengan dingin. Itu mengangkat kepalanya dan geraman yang dalam datang dari kedalaman tenggorokannya, dipenuhi dengan niat membunuh. Heh. Kultivator berjubah abu-abu berjalan di hadapan Night Spirit dan berjongkok, berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar punya nyali, anak anjing hitam. Beraninya kau menyerangku." Petik 2. Kedekatan antara manusia dan binatang itu sangat dekat. Night Spirit bisa menghubunginya hanya dengan mengangkat cakarnya. Namun, Night Spirit tidak bergerak diam setelah beberapa saat, hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Tersenyum, pembudidaya berjubah abu-abu mengetuk kepala Night Spirit dengan kipas lipatnya. "Tidak buruk, kamu cukup pintar. Betapa beruntungnya Anda." Petik 2. Su Zimo menghela napas dalam-dalam. Secara alami, dia bisa mengatakan bahwa penanam jubah abu-abu itu sengaja memikat Night Spirit untuk menyerang sebelumnya. Jika Night Spirit benar-benar menyerang, tidak hanya akan gagal melukai penggarap berjubah abu-abu, yang terakhir bahkan akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Kultivator berjubah abu-abu berdiri dan menatap Su Zimo dengan ekspresi tak berdaya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Karena kamu tidak mau pergi, aku hanya bisa memelukmu di sini." Petik 2. Ngomong-ngomong, ini adalah Demon Suppressing Rope. Oh, kurasa kau belum pernah mendengarnya. Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu melanjutkan, bahkan binatang buas berdarah murni akan diikat dengan ketat oleh Demon Suppressing Rope. Meskipun tubuh Anda kuat, itu tidak sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Jadi, jangan repot-repot, jangan sampai Anda membawa penderitaan untuk diri sendiri. Petik 2. Su Zimo tidak menjawab. Kultivator berjubah abu-abu berbalik dan mengambil beberapa langkah. Tampaknya khawatir, dia berkata, "Tetap di sini dengan patuh. Saya akan kembali sebentar dan membantu Anda membatalkan Demon Suppressing Rope." Petik 2. Dengan mengatakan itu, pembudidaya berjubah abu-abu menerobos ke dalam hutan dengan langkah cepat. Menuju ke puncak, dia menghilang sebelum lama. Bab 236, Escape. Dua sosok tersandung keluar dari hutan purba dan turun di depan lautan tulang. "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan." Petik 2. Kata Bloodcrow King dengan rasa takut yang tersisa. Jika bukan karena Lord Bloodcrow Palace diberikan kekuatannya sendiri, itu tidak akan bisa keluar dari hutan purba. Lord Palace mengangguk dan berbalik untuk melihat binatang buas yang tersisa yang secara bertahap mundur di hutan sebelum menghela nafas lega. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Void Reversion, dia harus berhati-hati saat melintasi hutan primordial itu. Jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Hutan, bahkan dia harus mundur untuk melindungi dirinya sendiri. "Tuan, apakah kita masih mengejar anak itu satu-satunya yayasan pembentukan yayasan? Bisakah dia benar-benar berhasil keluar dari hutan primordial itu?" Nada Bloodcrow King jelas dipenuhi dengan keraguan. Meneliti sekelilingnya, Lord Palace memperhatikan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Heaven Asura Sect dan Purple Cloud Sect. Dia mengangguk. "Ya, pemuda itu cukup beruntung. Dia pasti bergabung dengan kerumunan dan berhasil keluar secara kebetulan." Petik 2. Mempersempit tatapannya, sang ketua istana memandangi lautan tulang di hadapannya dalam keheningan. Ada kejutan mendalam di kedalaman mata Bloodcrow King. Ada begitu banyak tulang putih yang menumpuk di laut. Selain itu, tulang-tulang yang ditinggalkan dari zaman purba ini belum membusuk hingga hari ini. Seberapa kuat pemilik tulang-tulang ini saat itu? "Tuan, apakah kita menyeberangi lautan tulang ini?" Bloodcrow King bertanya dengan hati-hati. Karena tidak ada jejak Su Zimo di tempat ini, secara logis, itu berarti Su Zimo memasuki lautan tulang. Namun, untuk beberapa alasan, Bloodcrow King merasakan rasa gentar ketika dia menghadapi lautan tulang. Tuan Istana mengangguk. "Aku akan menemukan anak itu menggunakan skill rahasia." Petik 2. Atraksi kutukan darah. Lord Palace berteriak lembut dan cahaya gelap terpancar dari matanya. Seperti tinta, cahaya mulai menyebar sebelum mengembun menjadi karakter kata, hijau, di udara, memancarkan riak energi aneh. "Oh!" Lord Palace berseru pelan saat karakter itu menghilang. Raja Gagak Darah bertanya, "Ada apa, Tuan?" Sambil mengerutkan kening, Lord Palace menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk akal. Lokasi anak itu menunjukkan bahwa dia sudah melintasi lautan tulang. Bagaimana dia bisa melakukannya sebagai yayasan pembentuk yayasan? Petik 2. Mungkinkah ada lebih banyak latar belakang pemuda itu daripada kelihatannya? Tatapan Lord Palace berkedip ketika ia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. "Tunggu di sini. Aku akan memeriksanya sendiri." Petik 2.
Lord Palace berkata kepada Raja Gagak Darah sebelum berjalan ke tepi lautan tulang dan melantunkan mantra misterius. Tepat setelah itu, Lord Palace menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan setetes esensi darah. Esensi darah itu, di bawah augmentasi mantra, membentuk penghalang berwarna darah yang menyelimuti sekitar istana raja. Lord Palace melangkah kaki ke lautan tulang. Dia beberapa langkah ketika lautan tulang melonjak dengan gelombang tulang, tampaknya merasakan sesuatu. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah, mengambil bentuk binatang buas bertulang putih, menakutkan dan mengancam. Api misterius menari-nari di rongga tengkorak mereka. Mengaum. Gelombang mengaum terdengar dari lautan tulang saat angin dan awan bergejolak. Kaki Blood Crow King berubah jeli saat menyaksikan pemandangan dari tepi lautan tulang. Mengingat kultivasinya, secara alami bisa merasakan aura menakutkan yang dipancarkan dari binatang buas bertulang putih. Salah satu dari binatang buas bertulang putih itu akan dapat menghancurkannya menjadi beberapa bagian dengan mudah. Dikelilingi oleh banyak binatang buas bertulang putih, Lord Palace terus maju dengan ekspresi tenang. Binatang buas berperawakan putih bertulang menatap Lord Palace dan mengidentifikasi kabut darah yang mengelilingi yang terakhir. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mereka menyebar dan jatuh kembali ke lautan tulang, mengubah segalanya menjadi tenang sekali lagi. Pada saat istana raja melepaskan keterampilan rahasianya untuk menyelidiki keberadaan Suzimo. Di ujung lautan tulang, di kaki gunung yang saleh, mata Suzimo berubah menjadi warna hijau samar saat dia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam di benaknya. Tepat setelah itu, penglihatan Suzimo kabur dan sekali lagi, dia melihat pemuda berjubah darah yang telah mati di tangannya menyerangnya dengan senyum sinis. Rasa sakit dan halusinasi yang berdenyut menghilang dalam sekejap. Tak lama, keributan muncul dari lautan tulang di belakangnya, seolah-olah seseorang telah masuk. Mereka benar-benar mengejarku di sini. Ekspresi Suzimo berubah sangat mengerikan. Dia awalnya berpikir bahwa hutan purba saja sudah cukup untuk mencegah pengejarnya melanjutkan. Tapi dari kelihatannya, pihak lain masih memutuskan untuk memasuki lautan tulang. Hanya ada dua kemungkinan sekarang. Jika pihak lain bisa menyeberangi lautan tulang, dia pasti akan mati. Skenario kedua adalah bahwa binatang buas bertulang putih di lautan tulang akan membunuh semua pengejarnya. Suzimo tidak berani mengambil judi. Melihat tali yang mengikatnya, Suzimo mencoba untuk mengalah tetapi menyadari bahwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Mencibir internal, Suzimo melepaskan kidarahnya dengan eksplosif. Bang! Ledakan! Ledakan! Garis darahnya bergejolak di dalam tubuhnya, mengeluarkan ki iblis yang kaya ketika darah memenuhi dagingnya sementara tendonnya bergetar, tubuh Suzimo mengembang. Berdengung. Demon Suppressing Rope bersinar terang, membentuk atmosfer yang gemilang, sebelum menekan ki darah Suzimo secara instan. Af! Ekspresi Suzimo berubah saat dia mendengus. The Demon Suppressing Rope tidak mengendur. Sebaliknya, itu menggali lebih dalam ke daging Suzimo sehingga darah mengalir keluar, menodai jubah hijaunya. Seketika, Suzimo menenangkan kidarahnya dan membiarkan tubuhnya kembali normal. Luka yang ditimbulkan pada tubuhnya oleh Demon Suppressing Rope tidak lain adalah luka dangkal. Dengan kekuatan penyembuhan Suzimo yang sangat besar, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, bagaimana ia harus melarikan diri tetap merupakan masalah rumit. Suzimo tidak bisa hanya menunggu dengan bodoh untuk pembudidaya berjubah abu-abu untuk kembali dan membatalkan Demon Suppressing Rope untuknya. Dia mungkin sudah mati saat itu. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Karena dia tidak dapat membebaskan diri darinya secara langsung, bagaimana dengan mencoba Tendons Transformation? Serangkaian suara berderak bisa terdengar dari tubuh Suzimo saat tendon dan tulangnya bergema pada saat yang sama. Sosok Suzimo menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusut hingga hanya 1 meter dan sangat pendek. Namun, yang mengejutkan Suzimo, tali penekan setan telah berubah bersamanya. Itu terus menyusut sambil tetap membungkus tubuhnya dengan erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah alasan mengapa Demon Suppressing Rope sangat kuat. Setelah binatang iblis berhasil menumbuhkan inti-inti, mereka bisa mengubah penampilan mereka dan mengambil bentuk manusia, tidak peduli apa jenis binatang besar yang mereka awalnya. Namun, jika mereka diikat oleh Demon Suppressing Rope, mereka tidak akan bisa lepas tidak peduli apapun jenis transformasi yang mereka lakukan. Suzimo sudah kehabisan akal. Saat itu, Night Spirit datang dan mengulurkan cakarnya yang tajam dengan kilatan dingin. Itu terhubung ke tali dan merobeknya terus-menerus.
Beberapa saat kemudian, rope Demon Suppressing tersentak. Saat itu patah, cahaya pada rope Suppressing Demon redup dan jatuh dari tubuh Su Zimo. Su Zimo sangat gembira. Hia! Dengan teriakan mendesak, Night Spirit berbalik dan berlari ke atas gunung. Su Zimo mengikuti dengan tergesa-gesa. Bab 237, Bentuk Kehidupan Primordial Punah. Kultivator berjubah abu-abu berjingkat-jingkat melewati gunung, tampak gugup dan sembunyi-sembunyi. Dia memegang kipas lipatnya di satu tangan dan batang logam setebal jari di tangan lainnya. Di ujung batang logam, jarum ramping melewatinya, terus berputar dan membimbingnya. Sesekali, penanam jubah abu-abu akan berhenti di jalurnya dan menunggu jarum stabil di arah tertentu sebelum menuju ke arah itu. Dengan jeda yang konstan, kecepatan kultivator berjubah abu-abu itu tidak cepat. Penguasa roh bumi orang tua ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Berputar di sana-sini, itu bahkan tidak memberi saya arah yang tetap. Petik 2. Penggarap jubah abu-abu bergumam saat dia berjalan. Di sisi lain, Night Spirit membawa Su Zimo melalui hutan gunung yang saleh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hidungnya berkedut saat berlari, seolah mencium sesuatu, saat berjalan semakin jauh ke gunung yang saleh. Setelah waktu yang lama, Night Spirit datang sebelum gua raksasa dan berhenti. Su Zimo mengangkat kepalanya dan memandangi gua dengan kaget. Mulutnya sedikit agak dan dia terdiam sesaat. Ukuran gua itu jauh di luar imajinasinya. Di depan pintu masuk gua, Su Zimo seperti semut di depan aula istana yang megah, dia merasa sangat kecil. Siapa yang bisa membuka gua sebesar itu di gunung yang saleh ini? Tidak ada tanda-tanda pedang atau tanda kapak di batas gua. Metode seperti itu dapat dianggap sebagai karya dewa. Tujuan apa yang dimiliki gua ini dengan ukurannya? Oh. Night Spirit menggigit ujung kemeja Su Zimo dan terus menariknya, memberi isyarat agar dia memasuki gua dengan cepat. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke belakang sebelum memasuki gua. Pandangan tunggal itu menyebabkan Su Zimo menatap lekat-lekat, tidak mampu mengalihkan pandangannya. Gua besar itu berada di tengah gunung. Su Zimo memiliki pemandangan tanah tinggi dari tempat dia berada dan dia tentu saja memiliki pandangan yang lebih luas tentang lautan tulang di belakangnya. Dia samar-samar bisa melihat bahwa ada dua baris pilar batu di lautan tulang dan mereka hampir setinggi setengah ketinggian gunung. Bagian atas dari dua baris pilar batu condong ke arah tengah, menyatu dengan balok besar dan tebal yang penuh dengan paku dan beberapa kali lebih tebal dari pilar batu. Apa sebenarnya benda ini? Ada sedikit keraguan di mata Su Zimo. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa pilar dan balok batu menyerupai sesuatu ketika digabungkan. Setelah merenung sebentar, Su Zimo tidak tahu dan mengikuti Night Spirit ke dalam gua. Pada saat yang sama, Lord Bloodcrow Palace menyeberangi lautan tulang dengan aman dan menghela nafas lega. Lord Palace tidak bergerak ketika dia memfokuskan inderanya dan tidak bisa menahan cibiran, masih melarikan diri. Saya ingin melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Petik 2. Mengikuti petunjuk kutukan darah, Lord Palace bergegas naik gunung yang saleh. Tak lama, sosok dengan jubah abu-abu muncul di depan sebuah gua besar di tengah gunung, memegang kipas lipat di satu tangan dan Earth Spirit Ruler di tangan lain. Hehe, orang tua itu tidak berbohong. Meskipun penguasa roh bumi agak lambat, itu tidak salah. Saya benar-benar menemukannya. Petik 2. Melihat gua raksasa di depannya, pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa menahan tawa dengan ekspresi sombong. Jika memang seharusnya begitu, itu memang seharusnya begitu. Jika tidak, tidak perlu memaksakan sesuatu. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, pembudidaya jubah abu-abu itu melambaikan kipas lipatnya dan bernyanyi dengan lembut gembira ketika dia memasuki gua. Su Zimo sudah lama menyadari bahwa sejak mereka menginjakan kaki ke reruntuhan purba ini, Night Spirit berbeda dari biasanya. Itu sedikit bersemangat dan gugup pada saat bersamaan. Ini adalah pertama kalinya emosi kompleks muncul di Night Spirit. Kembali ketika Dao Lord Extreme Fire binasa, dia tidak menjelaskan apakah Night Spirit berasal dari puing purba atau purba. Su Zimo curiga bahwa Night Spirit mungkin memiliki hubungan yang rumit dengan kehancuran purba ini. Asumsi yang lebih berani adalah menebak bahwa Night Spirit berasal dari kehancuran purba ini. Lagi pula, perilaku Night Spirit aneh di sepanjang perjalanan. Gua itu sangat kosong dan hampir tidak ada halangan. Bergegas untuk waktu yang lama, pria dan binatang itu akhirnya tiba di bagian terdalam gua. Ini adalah... Di ujung gua berdiri benda oval putih keabu-abuan yang setinggi manusia. Su Zimo menatap dengan tak percaya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, itu
Telur. Macam binatang setan apa yang akan bertelur sebesar itu? Su Zimo datang sebelum telur raksasa itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dan merasakannya. Tidak ada pola pada telur, yang berarti belum lahir lama, terbaik sebulan. Dalam hal itu, fenomena yang disaksikan banyak pembudidaya sebulan yang lalu seharusnya disebabkan oleh kelahiran telur binatang buas iblis ini. Su Zimo mengingat semua informasi yang ia miliki tentang telur binatang buas. Setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa mengingat apapun tentang jenis binatang iblis yang mungkin bisa melahirkan telur besar yang menakutkan ini. Night Spirit menavigasi melalui jubah Su Zimo dan tiba di area dadanya tak lama, mengawasinya dengan mata berkedip, tampaknya pamer. Menatap telur di depannya, Su Zimo mengerutkan kening dan merenung. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menghubungkan potongan-potongan informasi yang tersebar di sepanjang perjalanan, dia harus dapat memperoleh jawaban. Pilar batu, balok, gua, telur. Kilatan cahaya berkelip di benak Su Zimo. Saat memikirkan kemungkinan itu, ekspresi Su Zimo berubah dengan tajam. Kembali ketika dia pertama kali melihat pilar-pilar batu kelabu di lautan tulang, Su Zimo bingung. Mengapa ada begitu banyak pilar batu di lautan tulang? Selain itu, permukaan pilar-pilar batu itu sehalus batu giok, mengapa tidak ada jejak penuaan meskipun ada kesenjangan antara era purba dan zaman sekarang? Batu macam apa yang bisa begitu tegas? Sampai saat inilah Su Zimo akhirnya mengerti. Itu sama sekali bukan pilar batu. Itu adalah tulang. Itu adalah kerangka makhluk yang jauh lebih kuat di masa lalu. Dua baris, pilar batu, pada kenyataannya adalah tulang rusuk dari bentuk kehidupan yang kuat ini. Adapun, balok, yang lebih tebal di tengah yang dipenuhi paku, itu adalah tulang belakang dari bentuk kehidupan. Alasan mengapa itu di lautan tulang adalah karena mereka adalah tulang untuk memulai. Gua tempat dia berada sekarang ini seharusnya dibuka oleh ras makhluk hidup yang mengerikan itu. Makhluk macam apa itu yang bisa memiliki tubuh sebesar itu? Bahkan setelah sekarat selama bertahun-tahun dengan dagingnya yang membusuk, tulang-tulangnya masih mulus seperti batu giok dan abadi, jenis kultivasi seperti apa yang dimiliki makhluk hidup ini di masa lalu. Suatu bentuk kehidupan purba. Untuk berpikir bahwa bentuk kehidupan purba yang sudah punah di daratan Tianhuang dimakamkan di sini. Jika tidak ada kejutan, telur raksasa di hadapannya seharusnya diletakkan oleh bentuk kehidupan purba besar itu. Mendengar itu, Su Zimo menelan ludah. Piyak. Tiba-tiba, suara garing bergema di gua di belakangnya. Murid-murid Su Zimo mengerut seketika. Tertelungkup di dadanya, Night Spirit benar-benar menjangkau dengan cakarnya dan menusuk telur besar di depan mereka. Bab 238, Masalah Besar. Roh Malam, kamu. Su Zimo terdiam. Meskipun Night Spirit belum dilahirkan lama, itu sangat cerdas dan tajam. Apakah itu tampilan yang menakjubkan dari membunuh setan roh inti emas kembali di lembah Dongling atau berbagai tindakannya saat memasuki kehancuran purba, jelas bahwa Night Spirit luar biasa. Tapi kali ini, Su Zimo menyadari bahwa Night Spirit mendapat masalah. Selain itu adalah masalah yang bisa membuat mereka terbunuh. Telur di depan mereka jelas baru saja lahir. Ini juga berarti bahwa bentuk kehidupan purba yang tidak diketahui yang meletakkan telur ini mungkin ada di dekatnya. Meskipun dia belum menyaksikan teror bentuk kehidupan primordial itu secara pribadi, dia bisa memahami semuanya melalui hutan dan lautan tulang di luar. Satu jari dari bentuk kehidupan yang menakutkan itu seharusnya cukup untuk menghancurkan mereka menjadi bubur. Hiya! Night Spirit berteriak pelan, seolah ingin Su Zimo memeluknya. Pikiran Su Zimo berantakan saat dia membawa Night Spirit berdasarkan insting. Meregangkan lehernya, Night Spirit hanya mengendurkan cakarnya ketika mendekati telur raksasa. Sebuah lubang kecil muncul di permukaan telur, bocor dengan jus emas yang bersinar dengan cahaya kristal yang berbeda. Seketika, Night Spirit membuka mulutnya dan mengisap lubang itu. Teguk, teguk. Roh Malam menelan ludah. Ah, ini makan. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan tak percaya dengan mata melebar. Secara naluriah, dia ingin menarik Night Spirit pergi. Namun, setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia membawa Night Spirit pergi sekarang, mereka sudah menyebabkan masalah. Jelas bahwa telur itu tidak akan bertahan. Lebih jauh lagi, sejak Night Spirit lahir, meskipun Su Zimo, monyet, harimau roh dan usaha kecil Bangau untuk menyiapkan berbagai sumber makanan untuk itu, sebagian besar tidak tertarik. Night Spirit tidak menyentuh daging binatang buas, binatang roh biasa dan roh iblis sama sekali.
Itu hanya akan memiliki sedikit rasa ketika datang ke daging binatang buas kuno yang tersisa. Selama periode waktu ini, tubuh Night Spirit hampir tidak tumbuh juga. Itu hanya bertambah sedikit berat dengan sedikit kasar pada kulitnya di mana pola-pola samar mulai muncul. Sangat jarang melihat roh malam sangat menyukai jus telur ini. Itu memiliki ekspresi mabuk saat melahap dengan sedikit keserakahan. Hati Suzimo melunak ketika dia menyesali dirinya sendiri, lupakan saja. Biarkan itu diisi lalu. Petik 2. Jus telur memasuki perut Night Spirit terus-menerus dan kulit telur menjadi sedikit transparan, jelas untuk mengetahui kecepatan di mana Night Spirit melahap jus telur. Di bawah tatapan Suzimo, Night Spirit mengkonsumsi setengah penuh jus telur sebelum berhenti. Telur binatang iblis setinggi seseorang. Dan, berapa umur roh malam? Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, Suzimo tidak akan bisa membayangkan bagaimana Night Spirit bisa mengambil jus telur sebanyak itu dengan tubuh mungilnya yang mungil. Perut Night Spirit membusuk dan hampir seperti airbag, goyangan lembut bisa bergema dengan suara air yang mengalir di dalamnya. Itu melihat telur di depannya, masih tidak puas. Menjulurkan lidahnya, matanya menyala dan menjilat bibirnya. Apakah kamu tidak takut mati karena makan berlebihan? Suzimo menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Namun, itu masuk akal. Peluang seperti itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, tidak heran mengapa Night Spirit begitu serakah. Karena kamu sudah selesai makan, ayo cepat mundur dan lihat apakah kita bisa kabur. Petik 2. Suzimo punya firasat bahwa pecahan telur itu mungkin sudah mengkhawatirkan keberadaan menakutkan di reruntuhan purba. Hiya! Roh malam memanggil. Saat itu membuka mulutnya, itu memuntahkan sekelompok sinar mengkilap dan berbeda. Dalam cahaya itu, ada esensi kehidupan yang sangat kaya dan murni. Tubuh Suzimo bergidik ketika dagingnya dipelihara oleh cahaya itu, dia bisa merasakan berbagai perubahan ajaib yang terjadi di dalam tubuhnya. Menutup mulutnya, Night Spirit menunjuk ke telur binatang buas di depannya. Kau ingin aku memakan sisanya? Suzimo mengerti apa arti Night Spirit dan terkejut. Itu mengangguk segera, menunjukkan bahwa jus telur adalah hal paling enak yang pernah ada dan mendesak Suzimo untuk mengkonsumsinya dengan cepat. Suzimo agak ragu-ragu. Night Spirit mulai memberi isyarat sekali lagi, memberitahunya bahwa itu tidak bisa lagi makan dan akan sia-sia meninggalkan sisa jus telur di sini. Sambil menggertakkan giginya, jantung Suzimo mengeras. Karena mereka sudah dalam masalah besar, apa yang masih dia khawatirkan? Menempatkan Night Spirit ke dalam jubahnya, Suzimo berjalan dan mengangkat telur binatang iblis raksasa dengan kedua tangan sebelum menelan dengan mulut penuh dari lubang kecil itu. Rasanya agak kuat, tidak sepenuhnya lesat. Petik 2. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Jus yang menyegarkan dan halus mengalir di tenggorokannya ke perutnya. Ledakan. Pada saat itu, Suzimo merasa tubuhnya akan meledak. Energi yang terkandung dalam jus itu jauh lebih dari yang dibayangkan Suzimo. Saat itu memasuki perutnya, energi meledak ke aliran cahaya surgawi yang mengalir liar di tubuh Suzimo, mengalir melalui semua anggota badan. Itu memelihara kulit, daging, tendon, tulang, sumsum dan 5 organnya. Pada saat itu, Suzimo menyadari bahwa jus dalam telur itu adalah tonik yang hebat untuknya. Itu bahkan lebih baik daripada binatang iblis inti-inti atau yang lainnya. Jika dia bisa mencerna semua energi jus itu, dia bahkan mungkin bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ. Kesempatan. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan baginya. Tentu saja, prasyarat baginya untuk dapat melarikan diri dari tempat itu. Suzimo menelan ludah. Dia akhirnya mengerti perasaan mengapa Night Spirit masih merindukannya bahkan setelah itu selesai makan. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang lebih murni dari energi jus itu. Kekuatan itu terlalu kuat. Itu menerobos dengan liar ke tubuh Suzimo, menumpahkan sinar cahaya yang cemerlang melalui pori-porinya. Cahaya yang berbeda mengelilingi Suzimo dan diselimuti sekelilingnya. Dalam luminescence itu, dia samar-samar menyerupai dewa. Suzimo tahu bahwa energi yang terkandung dalam jus itu sangat langka. Dengan napas dalam-dalam, ia dengan cepat menutup pori-porinya untuk menutup esensi ki di dalam tubuhnya. Namun, energinya terlalu besar dan tebal, sulit untuk menampung semuanya dalam waktu singkat mengingat fisik Suzimo. Mata, lubang hidung, telinga, dan mulutnya mulai memancarkan sinar cahaya, melonjak dengan vitalitas dengan cara yang menakutkan. Di bawah aliran kekuatan itu, kilatan hijau samar muncul di mata Suzimo.
Tidak lama kemudian, kekuatan jahat yang tersembunyi di mata Suzimo dibersihkan oleh kekuatan murni jus telur. Kekuatan jahat itu tidak lain adalah yang tertinggal di tubuh Suzimo oleh darah budak pemuda berjubah darah. Dua tetesan air hijau menetes dari sudut mata Suzimo ke tanah, mengembun tanpa menghilang dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Suzimo sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat menyingkirkan bahaya laten dalam tubuhnya setelah mengkonsumsi jus telur. Ini berarti bahwa selama Suzimo melarikan diri dari tempat ini, para pengejarnya tidak bisa lagi melacaknya menggunakan keterampilan rahasia. Bab 239, Situasi tak terduga. Tak lama, Suzimo meminum semua jus dari telur iblis binatang. Dia tidak ingin membuang energi esensi dalam tubuhnya dan segera bekerja untuk menutup pori-pori, mata, telinga, lubang hidung dan mulutnya. Arus hangat melonjak ke seluruh tubuhnya dan rasanya seperti meledak. Tempering tubuh, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempurnaan organ. 5 bagian sutra bergema di benak Suzimo. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan energi itu. Setelah beberapa saat, energi itu tampak lebih tenang dan tidak lagi bertabrakan dengan merajalela di dalam tubuhnya. Meski begitu, Suzimo tidak berani membuka pori-pori, mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Tiba-tiba, hati Suzimo bergerak, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang melaju ke arahnya dengan jubah mereka yang berdesir keras. Ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat berbalik. Setelah memasuki gua, pembudidaya berjubah abu-abu menyingkirkan Earth Spirit Ruler. Meskipun gua itu sangat besar dan sepertinya tidak dibuat oleh manusia, bagian dalamnya tidak rumit. Dia pasti akan mencapai bagian terdalam dari gua jika dia berjalan di sepanjang itu. Setelah beberapa saat, penanam jubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening. Aneh, kenapa rasanya ada yang tidak beres? Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu bergumam sebelum melanjutkan ke depan, membuka salah satu telapak tangannya dan mulai surgawi dengan menggunakan ibu jarinya untuk melakukan kontak dengan 4 jari lainnya. Oh. Beberapa saat kemudian, ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah dengan tajam saat dia tersentak, keadaan yang tidak terduga. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Dia menggertakkan giginya dan bergegas dalam kecepatan, bergegas menuju kedalaman gua. Bisakah seseorang datang sebelum aku dan merusak rencanaku? Siapa itu? Itu tidak mungkin. Hanya ada 2 dari kami yang berhasil melintasi hutan purba dan lautan tulang. Selain itu, saya menahan kultivator berjubah hijau itu dengan menggunakan tali penekan setan saya dan tidak mungkin dia bisa melepaskan diri darinya. Petik 2. Apa yang salah? Pikiran kultivator berjubah abu-abu berantakan karena pikiran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya. Berbalik di sudut, visinya menjadi cerah. Telur raksasa memasuki pandangannya. Kultivator berjubah abu-abu akhirnya tenang. Sambil menghela nafas lega, dia berpikir dalam hati, terima kasih, terima kasih. Saya belum terlambat, telurnya masih di sini. Petik 2. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu menemukan dirinya bekerja pada saat berikutnya. Ada seorang pembudidaya berjubah hijau di samping telur raksasa itu. Pembudidaya berjubah hijau tampaknya telah mendengar langkah kakinya dan berbalik tiba-tiba, jubah orang itu di sekitar peti itu terlepas dan ada kepala anjing kecil yang muncul dari sana. Pria dan binatang itu mengerucutkan bibir mereka dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka menahan napas. Ini kalian. Kultivator berjubah abu-abu tertegun sejenak, sedikit bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang yang telah dia tahan di kaki gunung dengan Demon Suppressing Rope telah tiba di depannya. Itu dia. Suzimo juga tertegun sejenak. Seketika, Suzimo menyadari bahwa tujuan dari pembudidaya berjubah abu-abu itu adalah telur binatang buas di sampingnya. Sedikit bersalah, Suzimo tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan dari pembudidaya berjubah abu-abu. Karena pikiran pembudidaya berjubah abu-abu sepenuhnya terfokus pada telur binatang iblis, dia tidak melihat kelainan Suzimo. Dia berjalan maju dan berkata pada saat yang sama, rekan Daois, saya tidak akan repot tentang bagaimana Anda berhasil membebaskan diri dari tali penekan setan. Namun, telur itu milikku. Petik 2. Tapi tentu saja, mengingat kultivasi Anda tidak akan menjadi lawan saya jika Anda bersikeras melawan saya untuk telur. Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu dipenuhi dengan keyakinan saat dia melirik Suzimo. Suzimo tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan tidak berani bernapas. Saat ini, selama Suzimo membuka mulut dan berbicara, lampu-lampu indah pasti akan keluar dari mulutnya dengan cara yang berbeda-beda.
Pada saat itu, pembudidaya berjubah abu-abu sudah tiba di depan telur binatang iblis. Dia menyapu pandangannya ke permukaan dan mengerutkan kening, bergumam pelan, mengapa ada titik putih yang bersinar. Suara itu berhenti tiba-tiba. Kultivator berjubah abu-abu tidak bisa lagi melanjutkan. Dia menatap lurus ke lubang kecil di telur iblis itu. Dengan ekspresi marah, sudut mulutnya bergerak-gerak seolah-olah dia berada di ambang kehancuran. Bu, gelombang. Night Spirit terlalu muda dan tidak bisa menahannya lagi saat ia membuka mulutnya dan berteriak. Aura esensi besar muncul untuk sesaat. Oh. Tampaknya merasakan sesuatu, pembudidaya berjubah abu-abu berputar. Suzimo melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya dan tidak lagi menahan, membuka mulut dan menghembuskan napas dalam-dalam. Tepat setelah itu, cahaya cemerlang tumpah dari mulut dan hidung Suzimo, membentuk suasana yang mempesona. Fuck. Tidak mungkin pembudidaya berjubah abu-abu tidak tahu apa yang terjadi setelah melihat itu. Seketika, dia marah dan mulutnya membengkak karena marah, hampir mengeluarkan darah. Tidak mungkin Suzimo akan berani untuk berlama-lama lagi saat dia mengerahkan Divine Steed Fleeting dan melesat keluar dari gua dengan segera. Kamu masih mencoba melarikan diri. Penanam jubah abu-abu berteriak dengan mata memerah. Melambaikan tangannya, lengan jubahnya melebar ketika dia mengelilingi Suzimo beberapa kali sebelum menariknya kembali. Hei, apa yang kau lakukan? Suara Suzimo mempertanyakan terlepas dari situasinya. Tanpa disangka-sangka, saat dia membuka mulutnya, sinar cahaya menyiram wajah pembudidaya jubah abu-abu. Fuck. Kultivator berjubah abu-abu gemetar karena marah ketika dia meraih keras Suzimo dan berkata dengan gigi terkatup, kamu benar-benar memakan telurnya. Anda benar-benar makan telur. Itu buang-buang harta itu. Apakah Anda tahu bentuk kehidupan seperti apa yang terkandung dalam telur itu, nak? Petik 2. Ketika dia melihat penampilan pria itu, Suzimo takut dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjawab dengan jujur, aku tidak tahu. Petik 2. Kau memakannya tanpa menyadarinya. Kultivator berjubah abu-abu melepaskan Suzimo dan meratap seolah-olah orang tuanya telah meninggal, saya mengalami begitu banyak kesulitan untuk datang jauh-jauh ke sini hanya untuk telur ini. Tapi, kau benar-benar memakannya. Sialan. Petik 2. Pada saat itu, pembudidaya berjubah abu-abu bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Penggarap pendirian yayasan ini yang muncul entah dari mana telah menidurinya. Jika orang tua itu tahu tentang ini, dia mungkin akan diejek sampai mati. Nak, tunggu saja untuk mati. Untuk berpikir bahwa kamu akan berani memakan telur itu, fufufu. Petik 2. Melihat Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu mencibir. Suzimo tidak menjawab. Semakin penanam jubah abu-abu memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia bergerak maju dan mengepalkan giginya. Berapa banyak yang kamu makan? Anda bahkan memuntahkan cahaya dari mulut Anda. Bagaimana Anda bisa makan semuanya sendirian? Petik 2. Bersendawa. Saat itu, Night Spirit yang awalnya disembunyikan dalam jubah Suzimo muncul kepalanya dan bersendawa, ada juga beberapa sinar cahaya yang memancar dari hidung dan mulutnya. Fuck. Kultivator berjubah abu-abu memutar matanya dan merasa pusing, hampir pingsan. Bahkan anjing itu makan begitu banyak. Kamu. Petik 2. Dia menunjuk wajah Suzimo dan sangat kesal sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, pembudidaya berjubah abu-abu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berlari ke telur dengan tergesa-gesa. Dia membalik kipas lipat di tangannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tidak banyak jus yang tersisa di telur, hanya beberapa yang masih menempel di kulit telur. Aku tidak peduli lagi. Aku akan mencobanya juga. Petik 2. Penggarap jubah abu-abu bergumam pada dirinya sendiri dan tidak bisa diganggu lagi. Mengangkat selembar kulit telur dengan kedua tangan, dia menjulurkan lidahnya dan menjilatinya tanpa memperhatikan gambarnya. Bab 240, Menghancurkan Bumi. Di bawah bimbingan kekuatan kutukan darah, Lord Bloodcrow Palace tiba di sebuah gua di tengah gunung yang saleh. Gua ini. Mengangkat kepalanya, dia melihat pintu masuk besar dan sedikit ketakutan dan keraguan melintas di kedalaman matanya. Mungkinkah pemuda itu benar-benar berlari ke dalam? Mengernyit, mata istana raja berkedip dan dia sejenak bingung. Mengingat identitasnya, dengan paksa melintasi hutan purba dan lautan tulang mungkin tidak membuat marah makhluk mengerikan di tempat ini. Paling-paling, dia hanya akan mengungkapkan identitasnya. Namun, menginjakkan kaki ke gua ini pasti akan menyebabkan masalah fatal. Tepat ketika Lord Palace ragu-ragu, aura yang sangat menakutkan dan niat membunuh yang mematikan tiba-tiba datang dari belakang gunung yang saleh.
Ketika dia merasakan aura itu, ekspresi Peles membeku. Kedalaman gua. Kultivator berjubah abu-abu menjilat setiap bagian dari kulit telur 3 kali. Kulit telurnya sangat bersih sehingga bisa memantulkan sosok dan bisa digunakan sebagai cermin. Su Zimo tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Night Spirit, berpikir dalam hati, bahkan jika Night Spirit menjilatnya, mungkin tidak akan bisa menjilat ini dengan bersih. Zodiak orang ini haruslah seekor anjing. Petik 2. Tidak mungkin Su Zimo bisa tahu bahwa hanya jus telur yang tersangkut di kulit saja sudah cukup untuk membuat pembudidaya berjubah abu-abu menjadi gila. Energi itu sangat murni dan kaya tanpa sedikit pun kotoran. Jika itu sepenuhnya diserap oleh tubuh, perubahan pada fisik seseorang jelas. Menggertakkan giginya, pembudidaya berjubah abu-abu menatap Su Zimo dan Night Spirit di samping dengan enggan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pria dan binatang itu telah makan begitu banyak sehingga tubuh mereka tidak bisa menerimanya sepenuhnya sehingga mereka memuntahkan cahaya begitu mereka membuka mulut mereka, sungguh sia-sia. Adalah satu hal bagi orang lain untuk memakan jus, tetapi seekor anjing. Di samping, Su Zimo mengerutkan kening ketika kegelisahan di hatinya semakin intensif. Dia sudah lama ingin meninggalkan tempat ini, tetapi pembudidaya berjubah abu-abu tidak berniat membiarkannya melakukannya. Karena tidak berdaya, Su Zimo hanya bisa berdiri di sana dan menunggu sambil menyaksikan pembudidaya berjubah abu-abu menjilat kulit telur dengan cara yang hiruk-pikuk. Melihat bahwa pembudidaya berjubah abu-abu hendak menjilat mereka sekali lagi, Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelidiki. Rekan Daois, mengapa Anda tidak membawa cangkang telur itu bersama Anda sehingga Anda dapat terus menjilati ketika Anda kembali? Kultivator berjubah abu-abu berhenti dalam tindakannya dan mulutnya sempit saat api membakar di matanya. Kulit telur. Mengapa F** yang tersisa hanya dengan kulit telurnya? Ini semua karena kamu dan anjing hitam milikmu. Sebelum pembudidaya berjubah abu-abu bisa marah, Su Zimo mengingatkannya, saya benar-benar tidak tahu seperti apa bentuk kehidupan dalam telur itu, tetapi yang saya tahu adalah bahwa jika kita tidak pergi sekarang, kita pasti akan mati. Petik 2. Mencibirkan bibirnya, pembudidaya berjubah abu-abu menjilat bibirnya, tidak puas. Dia melirik ke arah Su Zimo dengan jijik dan melambaikan tangannya dengan santai, mari kita perbaiki pernyataan itu. Kaulah yang pasti akan mati, bukan aku. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Tampaknya memikirkan sesuatu yang lain, pembudidaya berjubah abu-abu melanjutkan, benar, saya harus memperbaikinya lebih jauh. Bahkan jika Anda melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Dengan memakan telur itu, Anda sudah mengkhawatirkan bentuk kehidupan di tempat ini. Bahkan jika kamu bisa terbang ke surga atau menggali ke neraka, kamu masih akan mati. Petik 2. Jangan lupa, kamu memakannya juga. Petik 2. Su Zimo menunjuk ke kulit telur di tangan pembudidaya berjubah abu-abu dan mencibir, saya tidak percaya bahwa bentuk kehidupan di sini akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Fufu. Petik 2. Terkekeh, pembudidaya berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Secara alami saya punya cara sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Anda bisa menunggu di sini untuk kematian dengan patuh. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, pikiran Su Zimo merajalela meskipun dia tampak acuh tak acuh di permukaan. Swoosh. Saat itu, aura yang sangat mengerikan turun dan menyelimuti seluruh gunung yang saleh itu, melonjak masuk dari luar gua. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat setelah itu, raungan nyaring dan jernih bergulir dari langit di belakang gunung yang saleh. Itu sangat cepat dan mendekati hampir dalam sekejap. Su Zimo telah tinggal di Changlang Mountain Range selama setahun penuh dan telah melihat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah mendengar suara gemuruh seperti itu. Itu bergema dan besarnya menyapu 9 langit ke segala arah. Kekuatan dan kemarahan yang tak terbatas terkandung dalam raungan itu. Bang! Ledakan! Ledakan! Seluruh gunung yang saleh mulai bergetar ketika retakan muncul di gua, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya turun menjadi awan debu. Inilah yang benar-benar berarti menghancurkan bumi. Raungan belaka bisa menyebabkan gunung yang saleh pecah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Di bawah gemuruh yang mengerikan, tubuh Su Zimo meledak dengan kabut berdarah, otot dan dagingnya retak dengan garis berdarah dengan cara yang menakutkan. Sambil mendengus, kepala Su Zimo terbelah dan wajahnya pucat. Kekuatan suara itu terlalu menakutkan. Tubuh Su Zimo lebih kuat dari kebanyakan kor emas. Dan sekarang, di bawah raungan ini, tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tendonnya patah dan retakan muncul di tulangnya sementara organ-organnya terkilir akibat syok.
Jika ini sebelum Suzimo mengolah bagian penyempurnaan organ, dia akan meledak menjadi kabut darah tanpa mayat langsung melawan raungan itu. Namun, ketika tubuh Suzimo terluka parah, energi esensi yang merajalela di tubuhnya menyembur ke daging, tendon, tulang, dan organnya. Awalnya, tubuh Suzimo tidak bisa menampung esensi kehidupan sebanyak itu. Namun, cedera itu secara tidak langsung menyegel semua energi esensi berlebih dalam daging dan darah Suzimo. Di masa depan, dia akan mampu menyerap energi itu secara perlahan. Situasi Night Spirit tidak jauh lebih baik. Tubuhnya berlumuran darah dari deru dan nyaris tak bernafas. Meskipun begitu, Night Spirit tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Jika Suzimo memperhatikan saat ini, dia akan menemukan bahwa tatapan Night Spirit sangat menakutkan sekarang, gelap pekat dan dalam, itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Pada saat yang sama, kabut-kabut muncul di sekitar lingkungan penggarap berjubah abu-abu. Ada aura kuno pada kabut, seolah-olah mereka telah kembali ke awal alam semesta di mana kekacauan belum berkembang. Diselimuti oleh itu, pembudidaya berjubah abu-abu adalah satu-satunya dewa di dalam. Fenomena inti emas. Sementara Suzimo bukan inti emas, dia bisa menentukan asal kabut segera dengan merasakan auranya. Dia telah menyaksikan dua fenomena Golden Core sebelumnya. Yang pertama adalah Tuan Spirit Peak, Ethereal Sword Rain Wensuan. Yang kedua adalah Bone Black Corroding Black Wind dari Golden Core dari faksi misterius. Fenomena kabut ini adalah yang ketiga yang dilihat Suzimo. Merasakan umpan balik energi yang datang dari fenomena Golden Core milik kultivator berjubah abu-abu, Suzimo bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada dua yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan, ia memiliki perasaan bahwa bahkan dua fenomenon Golden Core pertama yang digabungkan mungkin tidak cocok untuk fenomena Golden Core milik kultivator berjubah abu-abu. Kesenjangan di antara mereka jelas. Jadi, orang ini adalah Golden Core. Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Yayasan pendirian tahap awal yang ditampilkan ketika menggunakan Spirit Peering Art untuk memeriksa ranah kultivar berjubah abu-abu itu tidak akurat sama sekali. Di bawah gemuruh bentuk kehidupan yang kuat itu, pembudidaya berjubah abu-abu mengerutkan kening dan dipaksa untuk melepaskan fenomena inti emas sebagai tindakan defensif.